Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gue yakin kalian gak pernah kepikiran kalau ada bagian rambut di tubuh yang sebenarnya gak boleh dipotong loh. Nah ternyata memotong rambut di area ini bisa berdampak serius ya guys. Penasaran bagian mana aja? Hai, gue Jenny. Yuk kita bahas beberapa bagian rambut yang sebaiknya dibiarkan tumbuh alami menurut calon sarjana. Nomor 7. Alis mata. Banyak orang akan sering mencukur alis mereka supaya kelihatan lebih rapi kan? Tapi sebenarnya ini tuh boleh atau enggak sih? Ya, kalau nyukur sendiri dan menggunakan alat cukur tajam, gue menyarankan sih jangan ya guys. Soalnya area itu kan deket sama mata, jadi kalau sampai meleset sedikit aja bisa berbahaya loh untuk penglihatan. Nggak mau kan kalau ngambil resiko itu? Lagian kalau mau ngerapihin, cara terbaik adalah mencabutnya dengan pinset ya. Dengan cara itu hasilnya pun bakal tahan lebih lama karena rambut yang kecabut itu sampai ke akar-akarnya. Jadi buat tumbuh lagi butuh waktu yang sangat lama dibandingkan dengan kita mencukur. Lagian gesekan dari pisau cukur bisa menyebabkan iritasi pada kulit di sekitar area tersebut loh. Apalagi kalau cukurannya tuh nggak steril. Luka yang dihasilkan bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri sampai akhirnya mengakibatkan infeksi serius. Lagian nih ya, alis itu punya fungsi yang sangat penting yaitu melindungi mata dari keringat maupun debu. Dengan kalian mencukurnya, apalagi kalau sampai habis total, bukan cuma tuyul aja ya guys yang bisa kalian lihat, tapi meningkatkan juga resiko iritasi pada mata kalian. Nomor 6. Rambut bokong. Bulu yang berikutnya ini mungkin gak familiar sama kita nih guys. Cuma ternyata ada loh orang-orang yang mencukur bulu bokongnya atau bisa kita sebut dengan gambris. Meskipun posisinya gak kelihatan, tapi kalian tuh tahu gak sih kalau bulu tersebut memiliki manfaat alamiah yang signifikan loh. Salah satunya adalah melindungi efek gesekan saat beraktivitas harian, terutama bagi individu dengan tubuh gemuk. Selain itu, bulu ini juga berfungsi sebagai penyaring kotoran dan juga bakteri supaya nggak masuk tuh guys ke area bokong kita. Lubang anus itu sensitif banget guys, jadi kalau sampai kenapa-napa, yang ada malah bikin penyakit pencernaan nantinya. Tapi bukan berarti nggak boleh dipotong ya. Dicukur pun sebenarnya boleh, cuma nanti pas proses numbuhnya bakalan berasa gatel banget tuh. Lagian nyukur sendiri juga bener-bener susah banget loh. Jadi kemungkinan lecetnya malah gede dan terjadi iritasi di kulit sekitarnya. Terus cara terbaiknya gimana dong? Kalau kalian merasa risih dan bulu di bokongnya semakin panjang, alternatif yang lebih nyaman adalah mengguntingnya sedikit demi sedikit. Namun pastikan ya, jangan sampai menggunting ke area pangkalnya untuk menghindari rasa gatal dan juga iritasi. Nomor 5. Tangan. Mencukur bulu tangan mungkin terdengar seperti solusi cepat untuk dapetin tampilan yang lebih rapi kan? Apalagi kalau bulu tangannya yang lebat-lebat gini kan guys? Tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita nggak boleh motong bulu di tangan kita loh. Lagi-lagi karena proses mencukurnya sih. Mencukur itu bisa menyebabkan iritasi terutama saat menggunakan krim cukur yang salah ataupun tekniknya yang tidak benar. Masalah lain yang sering muncul adalah ingrown hair atau rambut yang malah tumbuh ke dalam, dimana rasanya tuh nanti seperti ada bisul karena terjadi peradangan. Jadi intinya sih rambut ini tidak akan menembus lapisan kulit, tapi dia tuh tetap tumbuh di dalam kulitnya ya guys. Kebayang gak sih sakitnya tuh gimana? Bukan cuma itu, mencukur bulu sampai benar-benar halus juga bisa menghilangkan minyak alami dari kulit kita loh. Atau dengan kata lain akan membuat kulit jadi kering dan juga pecah-pecah. Terus berarti bulu tangan gak boleh dipotong sama sekali gitu meskipun sudah panjang banget? Boleh kok teman-teman. Tapi gunakan cara yang aman seperti waxing atau metode alami lainnya yang lebih lembut untuk kulit kita ya. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan kulit sambil tetap tampil dengan percaya diri. Paham kan? Nomor 4. Bulu hidung. Siapa di sini yang hidungnya gatal terus dan sering nyukur bulunya sampai benar-benar habis? Tenang, kalian gak sendirian, soalnya gue juga dulu melakukan hal yang sama kok. Kadang bulu hidung keluar-keluar tuh benar-benar mengganggu estetika banget soalnya. Nah, karena motong tuh susah, alhasil sering banget gue cukur abis guys. Tapi setelah gue sadari, ternyata gue jadi sering banget sakit loh. Soalnya, bulu hidung itu memiliki fungsi penting sebagai penyaring udara yang masuk ke saluran pernafasan. Atau dengan kata lain membantu mencegah debu, kotoran, dan juga bakteri masuk ke paru-paru. So, ketika kita mencabut bulu ini, jelas akan mengganggu sistem pertahanan alami tubuh dan meningkatkan resiko tertularnya infeksi.
Bukan mau nakut-nakutin ya, tapi salah satu resiko paling seriusnya adalah infeksi otak guys. Soalnya area sekitar hidung kaya akan pembuluh darah yang langsung terhubung ke otak manusia. Jadi kalau terjadi infeksi di hidung, bakteri dapat dengan mudah masuk dalam aliran darah dan menyebar tuh ke otak kita. Terus ujung-ujungnya berpotensi menyebabkan kondisi serius seperti meningitis loh. Nah, kalau kalian merasa perlu untuk merapikan bulu hidung yang keluar-keluar, ya potong aja guys bagian ujung yang keluarnya saja. Pokoknya gue ingetin deh ya, jangan pernah dicabut. Paham? Nomor 3. Bulu mata. Banyak yang bilang juga nih kalau gunting bulu mata waktu bayi akan membuatnya tumbuh dengan lentik. Itu mitos atau fakta sih? Jawabannya udah jelas mitos ya guys. Mencukur bulu mata tidak akan mempengaruhi bentuk atau ketebalan rambut saat dia nanti tumbuh kembali. Soalnya lentik atau nggak lentik sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga kesehatan ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh ya dicukur malah tambah lentik, tapi gue jujur baru tahu sih kalau banyak orang yang mencukur bulu matanya. Soalnya dari kecil sampai sekarang kayaknya ini salah satu rambut di tubuh kita yang nggak pernah panjang nggak sih? Selain itu, bulu mata juga punya fungsi penting dalam melindungi mata kita dari debu dan juga kotoran. So, kalau kita cukur bulu mata, kalian tidak hanya menghilangkan pelindung alami ini, tapi juga beresiko mengalami iritasi ataupun luka pada kelopak mata yang sensitif. Dan penting juga sih untuk kalian tahu, mencukur dapat menyebabkan pertumbuhan rambut yang tidak teratur yang justru membuat bulu mata terlihat lebih tidak rapi pada saat tumbuh kembali loh. Jadi kalaupun mau perawatan, ada baiknya untuk melakukannya di tempat yang profesional supaya menghindari masalah-masalah di kedepan harinya ya guys. Nomor 2. Bulu pada payudara. Bulu yang satu ini mungkin emang gak dimilikin semua orang ya. Soalnya pertumbuhannya memang tergantung dari banyak faktor, mulai dari faktor genetik, hormon, dan juga kondisi medis lainnya. Mungkin banyak yang nanya, emang ada ya fungsi bulu di area ini? Ya jelas ada ya guys. Bulu halus itu dapat membantu dalam menjaga suhu tubuh dengan memberikan lapisan tambahan yang dapat mengatur kelembapan dan juga suhu di area tersebut. Selain itu, bulu di sekitar puting juga punya fungsi sensori. Mereka dapat membantu merasakan rangsangan yang penting selama proses menyusui ataupun saat berhubungan intim. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh nggak sih bulu ini tuh dicabut? Seperti masalah bulu yang lainnya ya guys. Mencabut atau mencukur bulu itu bisa menimbulkan resiko kesehatan serius loh. Yang paling umum ya, iritasi kulit, lalu infeksi pada area itu, dan juga resiko rambut yang tumbuh ke dalam. Jadi selama nggak mengganggu dan posisinya juga tidak kelihatan, mendingan sih didiemin aja ya. Nomor 1. Bagian intim. Mau cewek atau cowok, mencukur bagian intim adalah sebuah keharusan ya untuk menjaganya tetap bersih tuh teman-teman. Namun ada tapinya nih guys. Sebaiknya itu semua dilakukan dengan hati-hati karena ada beberapa risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Sekitar 25,6% orang yang mencukur bulu kemaluan mengalami luka termasuk goresan dan juga ruam. Selain itu, mencukur bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, vaginitis, dan juga infeksi jamur. Semua itu karena apa? Ya tentu karena bulu pada bagian intim merupakan pelindung alami untuk tubuh kita. Dalam kasus yang lebih serius, mencukur dapat menyebabkan timbulnya bisul akibat iritasi atau infeksi kulit. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mencukur bulu kemaluan dapat berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi menular seksual IMS teman-teman. Oleh karena itu, kalau memang sudah panjang banget nih dan juga mengganggu, penting untuk melakukannya dengan cara yang aman dan higienis untuk mengurangi semua risiko tadi. Dan ada baiknya gak dicukur sampai habis ya, terutama buat para cowok-cowok nih. Soalnya mencukur pada bagian bolanya akan sangat sensitif tuh teman-teman, sehingga bakalan sakit pada saat bergesekan atau mandi. Jadi saran gue di trimming aja bagian ujung-ujungnya ya guys, kayak kita potong rambut lah ibaratnya. Oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.